Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan. Sekarang hari Kamis tanggal 21 November 2024 waktu pagi sekitar pukul 8:01. Dan di pagi ini, aktivitas saya di pagi ini akan melakukan penyepraian untuk mengendalikan penyakit tanaman, yaitu penyakit bercak daun. Dan penyakit ini adalah penyakit langganan ketika memasuki musim penghujan. Alhamdulillah, untung saja ketika saya melakukan pemupukan kocor di usia 125 hari setelah tanam kemarin, itu pemakaian pupuk kimianya hanya 1 kilo saja. Andaikan saya menggunakan pupuk kimianya itu lebih dari 6 kilo ataupun lebih dari 8 kilo, maka mungkin di hari ini lain cerita lagi ataupun lain hal lagi. Begitu kawannya. Untungnya saya menggunakan pupuk NPK-nya itu hanya 1 kilo saja untuk kebutuhan 200 liter air nih, seperti ini. Dan ini perkembangan hari ini di usia 127 hari setelah tanam untuk pengendalian penyakit tanaman, yaitu bercak daun. Dan alhamdulillah lur, setelah dilakukan pemupukan kocor kemarin ini untuk kualitas tanamannya semakin bagus lur ya, nih seperti ini. Dan juga di hari ini akan saya spray dengan fungisida kontak dan juga fungisida sistemik. Alhamdulillah nih, hari ini sudah banyak juga sebagian buah-buah yang matang, alhamdulillah ya. Nah, selain fungisida kontak dan juga fungisida sistemik, di hari ini juga akan saya spray dengan dengan insektisida untuk pencegahan maupun pengendalian hama kutu daun. Ini lur, kualitas tanaman hari ini alhamdulillah sehat-sehat, hampir 95% lah. Untuk 5%-nya ada beberapa tanaman yang diserang penyakit bercak daun seperti ini nih. Nih, satu tanaman ini diserang penyakit bercak daun. Ini salah satunya seperti ini. Dan ini lur, alhamdulillah juga kemarin ketika dilakukan pemupukan kocor itu saya aplikasikan pupuk hayati ya, ataupun dekomposer untuk pengendalian penyakit tanamannya. Nih, ini kalau dibiarkan, dipastikan ini akan lebih cepat menyebar lagi ke tanaman yang sehat yang lainnya. Ini untuk tanaman di sekitarnya alhamdulillah bagus, sehat-sehat. Saya belajar dari pengalaman tahun 2023 kemarin. Ini saya kewalahan juga untuk mengatasi penyakit bercak daun ini. Dan di hari ini akan segera saya kendalikan supaya penyakit jamur ini tidak menyebar ke tanaman yang lainnya, dan juga jamur tersebut tidak cepat berkembang biak, begitu kawan ya. Dan seperti ini untuk kondisi tanaman hari ini di usia 127 hari setelah tanam. Baik, mari akan saya perlihatkan pestisida dan pupuk apa saja yang saya gunakan dalam penyepraian hari ini di usia 127 hari setelah tanam. Alhamdulillah lur, nih ya, setelah dilakukan pemupukan kocor kemarin, hasil dan kualitas tanamannya super amazing, alhamdulillah. Dan ini cabai keritingnya, malam tadi di sini hujan yang sangat lebat lur. Ini bisa dilihat untuk kualitas tanahnya juga sudah basah ya. Jadi setelah pemupukan itu malam harinya hujan, dan tadi malam juga di sini turun hujan. Nah, dan ini untuk pupuk pestisida yang saya gunakan ini, saya menggunakan fungisida sistemik bahan aktif Simoxanil 50%. Kemudian saya aplikasikan juga untuk makanan tanamannya, yaitu unsur fosfat dan kalium. Lalu fungisida kontaknya saya aplikasikan bahan aktif Propineb 70%. Dan untuk
pencegahan maupun pengendalian hama kutu daun, saya menggunakan dua insektisida. Insektisida kontaknya saya menggunakan bahan aktif imidaclorofit, dan untuk insektisida sistemiknya saya menggunakan ini bahan aktif dimetoat 400 gram per liter. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini di usia 127 hari setelah tanam untuk pencegahan penyakit bercak daun, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan, untuk mempersingkat waktu dan durasi, mungkin akan disegerakan untuk melakukan peracikan pupuknya. Pertama kali ini akan saya larutkan terlebih dahulu MKP-nya. Untuk dosis MKP-nya akan saya gunakan sebanyak nih 1 sendok makan full kawan ya. 1, kemudian 2, 3 sendok makan saja cukup per tangki 16 liter. Kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu MKP-nya seperti ini, diaduk terus hingga 100% larut sempurna. Setelah MKP ini benar-benar larut, lalu untuk fungisidanya akan saya gunakan terlebih dahulu, akan dilarutkan terlebih dahulu ini fungisida sistemiknya berbahan aktif simoksanil. Untuk pengendalian penyakit bercak daun, dosis fungisida ini akan dinaikkan menjadi 3 sendok makan. 1 sendok makan full kawan ya. Kemudian 2 dan 3. Kalau memang untuk pencegahan, kawan-kawan cukup gunakan 2 sendok makan saja. Lalu ini dilarutkan terlebih dahulu. Kedua fungisida kontak dan sistemik ini sama-sama berbentuk WP ataupun dalam bentuk tepung. Kemudian akan saya larutkan ini fungisida kontaknya bahan aktif propinep 75%. Untuk dosis juga fungisida ini akan dinaikkan dosisnya menjadi 4 sendok makan. 1. Ini untuk pengendalian kawan ya. Kalau kawan-kawan hanya untuk pencegahan saja, bisa gunakan sebanyak 2 sendok makan saja per tangki 16 liter. Ini 3. Dan ini yang keempat. Nah, kalau untuk pengendalian jangan nanggung-nanggung, langsung menggunakan dosis apa ya namanya ya? Dosis tinggi. Nah, nanti untuk beberapa hari ke depan akan saya lihat perkembangannya. Apabila masih belum sembuh, maka sekitar 3 hari ke depan ini fungisida kontak dan sistemik ini akan saya aplikasikan kembali. Namun fungisida sistemiknya akan di rolling dengan fungisida bahan aktif yang lainnya. Begitu kawan ya. Nah, setelah ini 100% larut sempurna, ini bisa dilarutkan dalam satu larutan kawan ya. Jadi tidak perlu tidak perlu membuat racikan AB mix. Nah, ini untuk insektisida kontaknya, sebentar, ini agak susah. Ini akan saya gunakan sebanyak 1 tutup botol saja. Ini kemasan 1 tutup botol ini takarannya kurang lebih 10 ml dalam 1 tutup botol ini. Nah, ini bisa juga untuk pengendalian hama kutu-kutuan, kemudian hama ulat. Ini bagus sekali bahan aktif dimetoat ini untuk pengendalian hama ulat terutama. Ini dilarutkan seperti ini. Berikutnya akan saya larutkan ini insektisida kontaknya bahan aktif imidaclorofit. Untuk dosis per tangki 16 liternya cukup gunakan sebanyak 8 ml per liter, ataupun takaran per liternya itu 0,5 mili ataupun setengah mili per liter, begitu kawan ya. Dan ini untuk pengendalian hama kutu daun.
Untuk bahan aktif imidaclorofit ini sih menurut saya mah lebih bagus yang berbentuk WP lur ya, ataupun dalam bentuk tepung. Di penyepraian berikutnya mungkin untuk insektisida bahan aktif imidaclorofit ini akan saya ganti dengan jenis WP ataupun dalam bentuk tepung. Nah, setelah ini sudah 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk cairannya seperti ini lur, putih susu. Dan setiap kali saya membuat racikan pupuk itu kebanyakan yang jenis seperti ini lur ya, putih susu. Nah, aman, tidak meninggalkan endapan lur. Dan kemudian ini tinggal diisi air full saja untuk ininya, tangki sprayernya. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya ataupun aktivitas panen, silakan simak di Facebook Mitra Pertanian Channel. Dan juga saya sudah membuat grup Facebook juga, namanya Petani Cabai Subang Jawa Barat. Di sana banyak juga kawan-kawan kita yang berdiskusi ataupun berbagi pengalaman di grup. Silakan ikuti kawan ya. Dan ini dilarutkan ataupun diisi air tangki sprayernya. Sepertinya ini sudah penuh. Nah, ini tinggal diaduk saja supaya memiliki hasil dan kualitas yang optimal kepada tanaman kawan ya. Membunuh jamurnya lebih cepat, membunuh hamanya juga lebih akurat. Begitu kawan. Nah, setelah ini sudah 100% larut sempurna seperti ini sudah bagus larutannya. Ini tinggal disepraikan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 127 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawan, untuk proses penyepraian perawatan hari ini di usia 127 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 10:30 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11:08. Untuk suhu di sini panas banget lur, seperti ini ya. Nah, dan ini untuk perkembangan terbaru cabai rawit setelah dilakukan penyepraian. Alhamdulillah ini ada putih-putih gini karena dari fungisida kontak antrakolnya lur ya. Nih ciri khas antrakol tuh seperti ini, di setiap helai daunnya putih-putih seperti bekas dispray dengan kalsium. Dan ini terlihat lebih hijau karena pada fungisida kontaknya terdapat seng ataupun zinc. Jadi fungsi zinc itu dia untuk menghijaukan daun, begitu kawan ya. Dan alhamdulillah untuk hingga hari ini insya Allah untuk penyakit bercak daun maupun daun keriting insya Allah bisa dikendalikan dengan cepat, begitu kawan ya. Namun apabila penyakit bercak daun ini biasanya tidak bisa dikendalikan hanya 1 kali saja, minimal itu 2 kali, maksimal hingga 5 kali apabila penyakit bercak daunnya sudah endemik, begitu kawan ya. Namun apabila bercak daunnya hari ini sudah bisa diatasi, maka perawatan fungisida berikutnya itu akan menggunakan dosis normal, tidak dosis pengendalian, begitu kawan ya. Dan seperti ini untuk perkembangan daun yang setelah dilakukan penyepraian nih. Seperti ini biasanya dia langsung pada rontok. Nih, ini juga ada. Nih sudah mencapai hingga ranting atas lur, tapi alhamdulillah ya. Ini untuk kuncup barunya nih.
aman, dia aman dari serangan penyakit bercak daun. Mudah-mudahan saja penyakit jamurnya ini sudah bisa dikendalikan dan pada mati, sehingga untuk kuncup daun yang paling atas itu aman dan tidak terserang. Begitu kawan ya. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 127 hari setelah tanam, untuk pengendalian penyakit tanaman dan juga pengendalian hama tanaman kutu daun seperti kutu trip, tungau, apis maupun kutu kebul dan juga ulat. Itu ulat biasanya mati dengan insektisida berbahan aktif dimetewat. Begitu kawan ya. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Alhamdulillah hari ini di usia 127 HST ini sudah banyak buah yang matang. Seperti ini lur. Nih alhamdulillah. Nih cuacanya seperti ini lagi, mendung lagi, panas lagi, seperti ini lur ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.